Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan update dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gesefeti. Di video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran Sumpah Pemuda part kedua. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Pada Kongres Pemuda I, berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal berikut. Pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Kongres Pemuda II, atau dikenal sebagai Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islamiyeten Jong Ambon, dan lainnya serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kui Tiam Hong, John Lau, Chon Hok, Oi Kai Siang, dan Choi Jien Kui. Rapat pertama, Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 1928, di Gedung Katolik Kejong En Lingen Bon Waterloo Plain, dulu Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928, di Gedung OS, Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup di Gedung Indonesia Klub Gebo di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramlan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia. Pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh A.R. Baswedan melaksanakan kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Sumpah ini dilakukan oleh pemuda-pemuda peranakan Arab pada tanggal 4 sampai tanggal 5 Oktober tahun 1934. Dalam kongres ini, mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka. Demikian materi pembelajaran mengenai Sumpah Pemuda part kedua, dan untuk kegiatan selanjutnya kalian kerjakan aktivitas 5.2 berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.